Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam e-learning Setiami. Kita akan masuk di pertemuan yang ke-7. Saya harapkan teman-teman dapat mengikuti dengan baik pertemuan kita yang ke-7 ini. Dalam pertemuan yang ke-7 ini, masih dalam topik kita mengenai risiko. Tentu risiko di sini yang sering kita temui di logistik, perusahaan logistik. Jadi di sini analisa risiko. Yang pertama, pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan didata, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan fitur risiko dan menganalisis dampak yang mungkin terjadi. Proses ini untuk memudahkan pengambilan keputusan oleh seorang manajer atau pemimpin ataupun general manager untuk memberikan prioritas utama pada risiko yang berpotensi, yang punya dampak tertinggi, ya, yang bisa merugikan perusahaan. Kan di semua lini sebenarnya hampir ada risiko-risiko, baik kecil, menengah, atau sedang, baik risiko yang tinggi, bahkan bisa ada risiko sampai membuat perusahaan sampai tutup. Nah, itu yang perlu di sini dikatakan bahwa seorang manajer dapat menganalisis dampak sehingga perusahaan atau top level manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk tentu mengantisipasi segala risiko, khususnya risiko-risiko yang besar yang sangat berpotensi merugikan perusahaan. Ada dua pendekatan menganalisa risiko, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pengukuran kualitatif. Pengukuran ini menjelaskan secara rinci fitur-fitur risiko yang telah didata sebelumnya, seperti dengan menambahkan keterangan sifat dari risiko tersebut, dampaknya, kecenderungan terjadi, ruang lingkup, kepemilikan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Kemudian nanti metode dan tujuan yang berusaha dicapai oleh manajemen, ya. Jadi dibuat ukurannya. Tentu kalau terlalu berisiko, mungkin aja di dalam logistik kita mereject barangnya, kita menolak barangnya, tidak bisa handle. Kenapa? Karena itu punya potensi yang sangat merugikan. Contohnya, ketika ada barang berbahaya atau dangerous good, kalau ternyata barang tersebut tidak dikemas, packagingnya tidak bagus, tentu itu punya potensi akan rusak, potensi bocor, potensi pecah, bisa terbakar atau meledak. Nah, kalau si shipper atau eksportirnya tidak mau untuk memberikan kemasan yang sesuai untuk barang berbahaya, lebih bagus ditolak, ya. Tapi kadang-kadang yang kita pikir bahwa resikonya memang tinggi tapi masih bisa di-handle, tapi kadang-kadang malah kita salah memprediksi atau kalau ada mishandling daripada kargo tersebut. Yang kedua, pengukuran kuantitatif. Pengukuran kuantitatif ini yang memberikan deskripsi yang tepat dan objektif tentang keseriusan risiko dan konsekuensinya. Di sini ya memang karena mungkin pengalaman atau analisa, bisa saja kita menganalisanya itu secara lebih objektif, walaupun
tidak 100% seperti yang kita ekspektasi ya. Bisa lebih parah, tapi bisa juga lebih rendah. Ada banyak jenis analisis kuantitatif risiko, tapi sebenarnya didasarkan pada dua faktor. Yang pertama, kemungkinan terjadinya peristiwa berisiko, dan yang kedua, konsekuensi ketika peristiwa terjadi ya. Di dalam logistik, barang jatuh ketika diangkat sama forklift. Itu kan salah satu risiko. Konsekuensinya apa? Ya, barang pecah, rusak, kemudian dikomplain sama konsainer atau customer. Dikomplain, bisa diklaim. Nah, itu jadi konsekuensinya. Dari itu perlu ada SOP yang sungguh-sungguh setiap staf di warehouse untuk mengikutinya, mengimplementasikannya. Kenapa? Agar dengan SOP tersebut, ya ekspektasinya bahwa kargo di-handle dengan smooth sampai di tangan konsainer tepat pada waktunya, sesuai dengan kualitas yang diminta, dan juga harganya ya tidak terlalu mahal seperti itu. Oke, di sini ada contohnya ya. Pentingnya kedua faktor ini adalah bahwa kita dapat menghitung nilai yang diharapkan dan menggunakan untuk menentukan peringkat risiko. Ini maksudnya ketika terjadi umpamanya risiko tersebut, kehilangan barang bisa, barangnya rusak bisa, mishandling umpamanya salah destinasi atau tujuan itu juga bisa. Dan biasanya itu diklaim sama konsainer atau customer ke perusahaan. Makanya dikatakan di sini dapat menghitung nilai yang diharapkan. Ya tentu biasanya harga barang ya, harga barang. Dan kadang-kadang juga ada peluang yang hilang karena customer tentu kecewa ketika dia berekspektasi bahwa dia dapat memiliki barang, tapi ternyata karena rusak, salah handle, akhirnya nggak jadi. Jadi ada peluang profit yang hilang. Kita lanjut. Pendekatannya lebih masuk akal adalah menggunakan expected value, nilai yang diharapkan sebagai alat untuk memprioritaskan risiko dan memungkinkan kita untuk memasukkannya ke dalam daftar risiko dari krisis besar, bencana yang dapat menghancurkan. Ya, ada bencana. Sekarang aja dengan COVID-19 ini merupakan bencana di bidang ya, termasuk logistik yang tidak kuat. Masalahnya kan sekarang menaikkan harga juga, customer juga daya beli rendah. Kalau kita tingkatkan harga tentu tidak laku. Tapi kalau kita turunkan harga bisa menjadi rugi karena kita menambah kos. Contohnya untuk membeli masker, untuk membeli alat-alat untuk kesehatan, termasuk juga memberikan vitamin kepada karyawan khususnya yang ada di lapangan agar mereka punya stamina dan kuat. Tujuan dari analisis risiko adalah untuk mendaftar risiko prioritas. Daftar ini mengidentifikasi risiko paling signifikan yang memerlukan perhatian serius dan risiko yang kurang signifikan ya di sini katakan dapat diabaikan, tapi sebenarnya kadang-kadang risiko kecil itu kalau diabaikan itu menjadi besar. Api kecil itu waktu kecil dia kawan, tapi kalau sudah menjadi besar dia menjadi lawan. Jadi hati-hati juga kalau bisa semua risiko itu benar-benar diantisipasi. Kadang-kadang kalau kita lengah di hal-hal kecil, hal-hal besar juga bisa jadi risiko yang harus kita tanggung. Yang kedua, kecenderungan risiko terjadi. Masalah pertama untuk analisis kuantitatif adalah untuk menentukan probabilitas terjadinya risiko. Nilainya itu antara 0 dan 1. Di sini penjelasannya ketika nilai mendekati 1, risiko sangat umum terjadi, sehingga dapat ditentukan tindakan normal untuk mengatasinya.
ya kan, risiko yang umum terjadi di dalam trucking, dalam logistik, seperti aus umpamanya ban, atau mungkin ada kerusakan di mesin itu memang umum gitu. Jadi tidak perlu ada penanganan khusus, bahkan sudah ada umpamanya antisipasi dengan memberikan perawatan atau mengganti yang bagus. Manajer harus mempertimbangkan peristiwa ini sebagai bagian dari pekerjaan rutin ya. Biasanya bahkan ada bagian mekanik khusus yang memberikan servis berkala terhadap truk. Kemudian yang bagian kedua ini dengan probabilitas di tengah sekitar 0,5, risiko mempunyai kecenderungan yang seimbang antara terjadi maupun tidak. Berarti 50-50. Risiko ini variasi normal dan dalam operasi, manajer harus membuat beberapa toleransi terhadap risiko ini. Jadi kadang-kadang gini, ada kasus barang rusak atau hilang hanya beberapa pieces dari satu kotak. Tapi sifonnya mungkin bisa 500 box gitu. Tapi di satu kotak hilang. Satu pasang atau 2 pasang sepatu. Nah itu kan kita bisa bertoleransi perusahaan daripada itu namanya diproses secara asuransi dan lain hal, banyak sekali kan prosesnya itu. Karena kehilangan termasuk adanya independent surveyor yang mensurvei barang. Kita nggak boleh hanya tracking company, logistik company, sama pengusaha ini yang ngecek barang itu hilang. Ya nggak boleh, harus ada independen pihak ketiga yang tidak memihak kepada siapapun. Dia yang membuat penilaian, dia yang mensurvei barang sehingga nanti dibuat reportnya. Dan itu yang dipakai oleh pihak asuransi. Jadi di sini manajer harus membuat beberapa toleransi. Ya, kadang-kadang dengan seperti itu daripada panjang, customer-nya kecewa, ya udah kita membuat commercial decision, keputusan untuk ya kita katakan win-win lah. Memang 2 pasang sepatu kalau hilang kan ya dibandingkan dengan keuntungan yang menyeluruh, lebih bagus udahlah kasih commercial decision, bayar aja yang 2 itu. Oh, dari keuntungan lain bisa untuk meng-cover itu. Tujuannya apa? Kalau diproses secara asuransi itu lama, customer tentu akan kecewa. Hanya gara-gara 2 pasang sepatu, hubungan yang baik yang untuk kita ekspektasi bisnis yang besar akhirnya bisa menghilang atau customer pergi ke provider lain. Ketiga, probabilitas mendekati 0 berarti bahwa peristiwa sangat jarang terjadi sehingga manajer dapat berasumsi bahwa itu tidak akan terjadi. Ini adalah peristiwa yang tidak biasa. Apa sih peristiwa yang tidak biasa? Contohnya di dunia logistik. Nah, seperti saat ini dengan COVID-19 kan peristiwa yang sangat jarang terjadi. Mungkin juga kalau ada, makanya kalau di dalam ekspor atau di perkapalan itu ada namanya war risk surcharge. War risk surcharge, jadi resiko perang. Itu kan jarang terjadi sebenarnya. Biasanya itu daerah-daerah perang ada biaya tambahan karena kapal jarang masuk ke sana. Jadi sekali-sekalinya barang bisa masuk ke sana atau kapal melewati rute tersebut ada ditambahkan biaya yang disebut War Risk Surcharge (WRS). Biasanya per 20 bisa $700 tergantung pelayarannya dan tergantung resiko yang akan dihadapi. 3 pendekatan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian berisiko. Pertama, menggunakan pengetahuan tentang suatu situasi ya. Ada pengetahuannya, ada pelajarannya secara teoritis. Ada risiko-risiko yang dihadapi, makanya banyak asuransi ingin mengambil alih atau dari perusahaan dia ingin pihak ketiga yang menanggung risiko dengan membayarkan premi. Yang kedua, data historis, maksudnya pengalaman masa lalu gitu loh. Seberapa sering terjadi umpamanya truk menabrak orang gitu ya.
ada yang sampai parah, ada yang sampai meninggal. Itu kan dari data historis, dari 100 trailer, berapa sih kejadian dalam setahun? Biasanya ada paling satu lah seperti itu. Kalau tabrak umpamanya nabrak nyenggol mobil, ya itu masih. Tapi kalau sampai orang gitu, itu ada yang terjadi tapi jarang gitu ya. Itu maksudnya di sini data history, data masa lalu, pengalaman dulu yang terbaik. Yang ketiga, tanyakan kepada orang lain tentang pandangan subjektif mereka terhadap kemungkinan suatu peristiwa. Ini adalah metode yang paling tidak dapat diandalkan ya, karena kita hanya bertanya. Ini beda dengan yang pertama, yang kedua kan pertama pengetahuan, yang kedua masa lalu atau pengalaman, yang ketiga ini bertanya kepada orang lain. Nah, itu sangat mungkin subjektif karena hanya karena pendapat gitu, dia juga bisa lupa. Sama kan kalau kita mau beli rumah, kadang-kadang kita tanya ke orang lain, apakah daerah tersebut banjir apa tidak gitu kan. Bisa aja kalau dia juga mau menjual rumah, dia bilang, oh, tidak banjir di sini. Karena dia yang penjual rumah agar harganya lebih tinggi. Tapi sebagai orang lain, oh iya, memang daerahnya daerah banjir. Jadi kalau beli rumah harus ya ditawar dengan baik. Gitu ya. Oke, kita masuk ke interval probabilitas. Beberapa kejadian berisiko memiliki probabilitas jelas lebih dapat diandalkan daripada yang lain. Jadi kita perlu mendefinisikannya ke dalam spektrum yang berbeda. Satu sisi adalah peristiwa langka yang sangat tidak mungkin atau jarang terjadi. Yang tadi saya katakan seperti COVID-19 itu jarang terjadi. Tabrakan, maksud saya dari saya di Jakarta keseluruhannya banyak tabrakan. Tapi maksud saya dari satu company, satu perusahaan jarang. Tapi bisa kalau sekarang bisa dalam sebulan 2 kali, tapi dalam 6 bulan nggak ada gitu. Bisa karena kondisi lalu lintas di Jakarta atau di Indonesia kan belum begitu disiplin gitu. Jadi ada aja yang lalai gitu ya. Istilahnya adalah peristiwa yang relatif umum dan sebagian besar peristiwa berada di antaranya. 3 rute bisa diambil untuk menentukan hal ini ya. Pertama ini mencari distribusi probabilitas. Yang kedua mengganti estimasi titik probabilitas. Dan yang ketiga bahkan lebih tidak akurat dan menggantikan kisaran dan dengan deskripsi kemungkinan, maka kita mungkin menggambarkan peluang kemungkinan sebagai sangat tidak mungkin. Yang ketiga, mengevaluasi konsekuensi atau dampak risiko. Bagian kedua dari analisis risiko adalah memberi nilai kepada dampak dan peristiwa risiko yang terjadi. Ini tampak cukup mudah, terutama ketika ada beberapa dampak langsung. Misalnya kehilangan muatan barang mungkin memiliki nilai. Iya, maksudnya tentu ini berdasarkan commercial invoice. Itu dokumen yang kita terima dari yang punya barang atau penjual. Di situ ditulis berapa sih value of the goods atau harga barang. Ya, mungkin harga barang itu masih di luar umpamanya biaya pengangkutan atau ocean freight, masih di luar asuransi gitu ya. Kalau ada itu kan sudah jelas bahwa itu nilai kalau ada apa-apa dengan barang yang kita bayarkan. Walaupun sebenarnya transporter itu sebenarnya tanggung jawabnya bila ada kehilangan itu kecil. Ada pertemuan di Warsawa dan kesepakatan hanya ocean freight lewat laut itu yang menjadi tanggung jawab dari pelayaran atau forwarder itu hanya kira-kira 50 sen per kilo, jadi bukan dari harga barang. Kecuali barang itu diasuransikan untuk pihak ketiga bisa mengcover risiko yang terjadi. Sayangnya nilai finansial biasanya tidak jelas ya. Misalnya pengiriman mungkin terlambat. Ya kan kalau terlambat pengiriman kan seperti tadi saya bilang ada potensi sebenarnya ekspektasi keuntungan, tapi akhirnya karena terlambat barangnya itu jadi hilang. Nah itu mungkin bisa ditambahkan dari nilai barang ditambahkan dengan ekspektasi profit. Jadi itu yang dibilang di sini kurang jelas. Sebenarnya kalau di commercial itu sudah jelas, cuma kalau tadi
customer jadi hilang karena ada potensi profit yang tidak didapatkan. Sebagai contoh, manajer gudang lebih cenderung menghindari risiko kekurangan persediaan. Kesimpulannya, sebagian besar konsekuensi bahkan lebih sulit untuk dihadapi karena mereka tidak dapat maka ke dalam istilah yang dapat diukur, ya kadang-kadang rancu gitu. Umpamanya seperti dikatakan manajer gudang takut ya ada kekurangan persediaan dari itu mungkin sebagai inventorinya atau stoknya itu lebih besar, lebih tinggi agar tetap ada barang jika di bagian produksi meminta atau ada order untuk menggunakan barang bahan baku. Jadi seperti halnya probabilitas kita harus menerima bahwa nilai konsekuensi umumnya berupa perkiraan yang bergantung pada interpretasi. Jadi sekali lagi kita mungkin menggunakan solusi yang sama dan alih-alih menentukan nilai pastinya kita dapat menentukan rentang di mana konsekuensinya muncul ya. Oke, yang perhatikan satu ini adalah interval konsekuensi, ada beberapa kategori, diabaikan, ada yang minor atau kecil, ada yang sedang, ada yang serius, ada yang kritis. Dan ada yang katastrofik ya, akan tepat ini, kemudian ada evaluasi dampak. Ketika manajer memiliki estimasi untuk probabilitas suatu peristiwa dan konsekuensinya. Ini probabilitas dikali konsekuensinya. Konsekuensinya tentu yaitu kerugian ya. Kemudian ada kategorisasi risiko. Pertama, nilai-nilai tersebut mungkin merupakan perkiraan ya, tidak pasti. Tapi hanya estimasi. Yang kedua, model dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk membantu manajer membuat keputusan. Ya. Oke. Yang ketiga, hasilnya tidak digunakan untuk memberikan nilai definitif untuk efek risiko. Tapi manajer risiko menggunakannya untuk membandingkan risiko yang berbeda dan identifikasi yang membutuhkan perhatian khusus. Ini contoh-contoh dari logistik. Ada yang kebakar, ada yang miring atau rusak, dan lain-lain. Kemudian ada alat untuk menganalisa risiko yang disebut di sini dengan failure mode and effect analysis atau FEA. Ini hanya toolsnya atau alatnya. Oke. Analisa proses digunakan secara efektif untuk mendapatkan daftar risiko. Risiko yang dipertimbangkan dalam metode ini adalah risiko yang berbentuk fisik. Kegagalan kendaraan, ya bisa kan gagal, mogok, atau rusak, mesin juga bisa, peralatan juga bisa, forklift umpamanya nggak bisa digunakan, atau kehabisan bahan bakar, atau kegiatan dari masalah yang timbul ketika kegiatan tidak dapat dilakukan. Ya bisa aja kan karena macet di alat, ya tetap pelabuhan itu sering terjadi. Kita turun ngambil barang cepat karena alatnya rusak, nunggu tukang, akhirnya kita gagal untuk memenuhi permintaan konsa ini. Probabilitas terjadi ya untuk potensi kegagalan. Occurrence, terus beratnya konsekuensi, severity. Kemudian kemungkinan bahwa tindakan perbaikan dapat diambil sebelum kegagalan. Jadi ada corrective action, ada antisipasi. Masing-masing dari ketiga faktor ini diberi skor subjektif dari 1 sampai 10 dan mengalihkan skor masing-masing faktor sehingga dapatkan RPN, risk priority number, angka prioritas risiko. Ya itulah kita dapat pelajari di hari ini, semoga bisa dimengerti dan untuk lebih lengkap bisa dibaca materinya di SSO. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi.